KKN di Desa Penari diadaptasi dari salah satu cerita horor yang telah viral di tahun 2019 melalui Twitter. Menurut sang penulis, cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata sekelompok mahasiswa yang tengah melakukan program KKN atau kuliah kerja nyata di Desa Penari. Tak berjalan mulus, serentetan pengalaman horor pun menghantui mereka hingga program KKN tersebut berakhir tragis. Apakah Desa Penari itu nyata? Di manakah letak Desa Penari? Kenapa dinamakan Desa Penari? Apakah kisah KKN di Desa Penari kisah nyata? Siapa yang meninggal di KKN Desa Penari? Dan kenapa Desa Penari sekarang ditinggalkan? Seputar info akan menguak fakta di Desa Penari. Masyarakat pun dibuat bertanya-tanya tentang kisah tersebut, termasuk di mana lokasi sesungguhnya Desa Penari. Desa Penari terletak di Rowo Bayu yang merupakan sebuah rawa yang terletak di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan pengelola dan penjaga Rowo Bayu yaitu Sudirman. Kenapa dinamakan Desa Penari? Menurut Sriyanto, nama Desa Penari diambil dari pengalaman mistis yang dialami dua mahasiswa-mahasiswi, di mana mereka mengaku sempat terjebak dalam desa gaib yang tengah menggelar pertunjukan tari diiringi musik gamelan. Apakah kisah KKN di Desa Penari kisah nyata? Ya, ini kisah nyata. Berangkat dari program kuliah kerja nyata KKN oleh 6 mahasiswa dari Surabaya pada tahun 2008, mahasiswa yang ikut terlibat KKN di Desa Penari adalah mahasiswa angkatan tahun 2005 sampai tahun 2006 yang sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN. Kegiatan tersebut dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Keenam mahasiswa ini memilih Desa Penari sebagai bahan laporannya. Surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya, terdiri dari 2 fakultas dengan program kerja kelompok dan individu, untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu. Sesampainya di Desa Penari, keenam mahasiswa tersebut mengalami kejadian-kejadian aneh seperti pengendara motor yang tidak tegur sapa, suara gamelan, serombongan orang ditutup kain hitam, banyaknya sesajen dan adanya larangan melewati jalur tapak tilas yang katanya hanya hutan belantara, kata Pak Kades. Siapa yang meninggal di KKN Desa Penari? Diceritakan bahwa Ayu dan Bima meninggal pada saat KKN di Desa Penari. Setelah mereka melakukan hubungan terlarang, jenazah mereka kemudian makamkan di Desa Penari. Sementara mahasiswa yang lain, Widya, Ayu, Wahyu dan Anton pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka yang awalnya datang berenam, kemudian pulang tinggal berempat, sembari menyimpan kenangan buruk mereka saat menjalani KKN di desa tersebut. Faktanya, Ayu dan Bima meninggal 3 bulan setelah KKN. Kalau difilmkan dikisahkan mereka Ayu dan Bima meninggal di lokasi KKN. Sebenarnya mereka meninggal 3 bulan setelahnya. Ayu dan Bima mengalami sakit yang aneh dan kemudian mereka dibawa pulang ke rumah masing-masing dengan kondisi sakit yang aneh tersebut. Hingga akhirnya meninggal di waktu yang bersamaan setelah 3 bulan pulang dari KKN di Desa Penari. Sakit aneh yang mereka alami karena perbuatan terlarang yang mereka lakukan pada saat KKN di desa tersebut. Ditambah lagi mengambil sesuatu di Desa Penari tersebut. Diceritakan dalam film KKN di Desa Penari, Bima mengambil mahkota yang ada di tapak tilas. Kenapa Desa Penari ditinggalkan? Sejak 2008 desa tersebut ditinggalkan karena kondisinya jauh dari perkampungan dan akses yang sangat sulit. Banyak warga Desa Penari pindah ke dekat jalan sekitar pusat kota Banyuwangi. Nah, begitulah fakta-fakta KKN di Desa Penari. Berdasarkan fakta di atas, kemanapun kita bertamu harus jaga sopan santun dan tata krama di wilayah yang kita singgahi. Sampai jumpa.